rakyat muak. Kedatangan Jokowi di Surabaya disambut penolakan. Tak ada tempat bagi pengabdi oligarki. Jelang kedatangan Jokowi di Surabaya disambut spanduk tolak 3 periode. Mengutip demokrasi.id, acara musra atau musyawarah rakyat Indonesia ke-8 di Surabaya rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Akan tetapi muncul fenomena di sejumlah titik kota di mana spanduk tolak 3 periode yang menjalar di kota Pahlawan. Spanduk yang terpasang hampir di setiap kecamatan di kota Surabaya tersebut bertuliskan, "Jangan menjerumuskan Jokowi dengan jebakan 3 periode dan penundaan pemilu." Sebagian besar dipasang berada di lokasi wilayah kecamatan Genteng dan Tambak Sari, Guyum Sari, Surabaya. Itu kemarin sudah ada spanduknya, cuma saya tidak kenal siapa yang pasang, ujar salah satu warga Genteng, Dadang, yang sempat melihat pemasangan spanduk. Wacana jabatan Presiden 3 periode direspon oleh berbagai pihak, tak hanya disikapi secara lisan, beragam protes juga dimunculkan melalui spanduk-spanduk yang bertebaran di beberapa wilayah Surabaya. Spanduk yang mengatasnamakan Projo, yang merupakan relawan pendukung Jokowi pada pilpres sebelumnya, juga menolak adanya jabatan Presiden 3 periode. Salah satu relawan Projo asal Tambak Sari, Surabaya, Budi, menegaskan bahwa pihaknya juga menolak wacana Jokowi 3 periode. "Jangan dirumuskan Pak Jokowi 3 periode. Arek Jawa Timur tetap tegak lurus manut Pak Jokowi 2024, ucapnya. Pernyataan Megawati. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tegas menyatakan partainya untuk mendukung masa jabatan Presiden 2 periode. "Harusnya kalau sudah 2 kali ya 2 kali, ya maaf," kata Megawati dalam pidato HUT ke-50 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. "Kalau nggak pinter ngapain saya jadiin kalau nggak pinter," ujar Mega melanjutkan. Saat ini, kata Mega, partainya terus melakukan konsolidasi di internal sebelum dirinya mengumumkan siapa yang akan dicalonkan PDIP di kontestasi pemilu 2024 nanti. Mega memastikan pihaknya tidak akan mengumumkan capres yang akan diusung di hari ulang tahun ke-50 PDIP hari ini. "Ditungguin Saiki, nggak ada urusan gue," canda Mega dan disambut tawa hadirin. Sementara itu pedas, Rocky Gerung nilai sebutan Presiden kapal karam cocok untuk Jokowi ketimbang SBY. Pengamat politik Rocky Gerung membandingkan kinerja antara Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ia menilai jika pemerintahan Jokowi lebih buruk ketimbang SBY. Rocky Gerung bahkan belak-belakan menyebut kapal yang dinahkodai oleh Jokowi telah karam. Pernyataan ini dilontarkan oleh Rocky saat berbincang dengan Harsudono Arif di kanal YouTube-nya. "Orang menganggap Pak Jokowi jadi kapten kapal, ya kapalnya sedang tenggelam gitu," kata Rocky seperti dikutip melalui tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu 15 Januari 2023. Rocky Gerung juga menyinggung soal SBY yang dulu pernah disebut sebagai Presiden kapal karam. Menurutnya, istilah kapal karam lebih pas disematkan untuk Jokowi. Jadi memang orang harus merumuskan bahwa istilah kapal karam justru lebih tepat kepada Pak Jokowi daripada Pak SBY, ujar Rocky. Karena Pak SBY tidak lagi akan menahkodai dan berlabuh, jadi SBY merasa mau berlabuh bukan karam, sambungnya. Pada kesempatan ini, Rocky Gerung lantas mengungkapkan bahwa pemerintahan SBY lebih baik jika dibandingkan dengan Megawati Soekarno Putri. Bukan itu saja, secara terang-terangan ia menilai jika SBY juga lebih bagus daripada Jokowi. Hal ini salah satunya dilihat dari segi industri ekstraktif yang ada di Indonesia. Karena periode SBY lebih baik dari periode sebelumnya. Dari periode Ibu Mega dalam segala pencapaian itu, nah sekarang Pak Jokowi lebih buruk dari SBY, terang Rocky. Misalnya, statistik tentang berapa banyak industri ekstraktif yang balik ke negara, ya zaman SBY 28% masih balik ke negara itu, zaman Pak Harto 33%, zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Ya, jadi ya memang karam, pungkas Rocky. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.